Majoriti penduduk di kota Efesus mengamalkan penyembahan Artemis, sehingga waktu Paulus memberitakan Injil dan ada kebangunan rohani, karena mungkin tidak tahu berapa ribu orang Efesus diinjili, sehingga tidak begitu ramai orang sudah pergi menyembah di kuil, sehingga ada rusuhan. Mereka lihat ekonomi mereka yang berdasarkan penyembahan Artemis menurun atau merosot, karena semakin ramai orang menjadi penganut Kristus. Saudara, saya paparkan slide ini supaya saudara tahu kota Efesus itu di mana. Dekat juga Korintus atau Athena bersama Filipi dan Antioch, semua kota-kota dalam slide ini disebut di Kisah Para Rasul. Jadi saya mendorong saudara dan saudari untuk lebih belajar tentang geografi dalam Alkitab, supaya bila kita membaca atau menafsir surat-suratan Paulus atau suratan yang lain, kita lebih mengerti akan konteks firman Tuhan. Saudara, saya mau teruskan sekarang melihat dalam firman Tuhan. Bagi saya amat indah, saudara. Ayat 12 mengatakan bahwa kalau berbicara tentang orang bukan Yahudi, waktu mereka terima Injil, mereka dikatakan bahwa mereka ini tanpa Kristus. Mereka belum mengenal Yesus sebagai Mesias. Mereka tidak termasuk kewargaan Israel. Kenapa kewargaan Israel itu begitu penting, saudara, dalam ayat 12? Sebab Israel merupakan bangsa pilihan Tuhan. Keselamatan itu berasal dari orang Yahudi, kata Tuhan Yesus dalam bab 4 Injil Yohanes. Kalau mau beroleh keselamatan atau mengenal Allah satu-satunya, saudara perlu tergolong atau termasuk sebagai warga atau kewargaan Israel. Dan dalam ayat ini mengatakan orang bukan Yahudi tidak mendapat bahagian dalam ketentuan atau janji-janji Tuhan. Mereka tidak ada pengharapan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus. Perhatikan ayat 13 ini, saudara. Bila bangsa-bangsa bukan Yahudi terima Yesus sebagai Kristus atau Mesias anak Allah, di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh, kalimat kamu yang dahulu jauh merujuk kepada bangsa bukan Yahudi. Yang dekat adalah orang Israel secara lahiriah, sebab mereka memiliki janji-janji Tuhan, hukum Taurat, pernyataan Allah itu hanya di tengah-tengah orang Yahudi. Kamu dahulu yang jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Maksudnya, saudara, Yesus telah membawa bangsa-bangsa bukan Yahudi kepada diri melalui darahnya, telah membawa orang bukan Yahudi menjadi dekat seperti bangsa pilihan orang Yahudi. Saya baca ayat 14. Kalau saudara baca beberapa ayat seterusnya, ada 2 kali perkataan damai sejahtera disebut, peace. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saya baca sekali lagi. Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saudara, sebelum orang mengenal Yesus, bangsa-bangsa ini seolah-olah dipisahkan. Masing-masing mempertahankan suku, kaum atau bangsa mereka. Masing-masing mempertahankan adat atau budaya mereka. Dan ada tembok pemisah yang disebut permusuhan. Maksudnya manusia secara lahiriah nampaknya cenderung untuk bermusuh
dengan bangsa-bangsa yang lain. Suku kaum itu biasanya kalau dalam istilah modern, orang katakan kalimat ini identity politics. Politics atau politik berdasarkan identity. Politik berdasarkan kaum. Maksudnya perjuangan politik mereka ini hanya memperjuangkan kaum atau suku bangsa mereka. Bangsa lain mereka tidak perjuangkan. Inilah kalimat dalam dunia modern sekarang, identity politik, perjuangan politik berdasarkan kaum. Saudara, dalam ayat ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah damai sejahtera kita. Maksudnya, apakah pengharapan, apakah penyelesaian atau resolusi bagaimana mengatasi perseteruan atau permusuhan di kalangan kaum? Jawabannya adalah Yesus Kristus. Jawabannya adalah Injil Yesus. Karena Tuhan Yesus yang memperdamaikan segala bangsa menjadi satu. Nanti kalau kita lihat ayat yang seterusnya mengatakan kedua pihak ini dijadikan satu manusia baru di dalam dirinya. Saudara, saya sediakan slide supaya mungkin lebih jelas menjelaskan tentang ini tembok pemisah. Ini sebahagian bait suci kalau saudara lihat mungkin dari 360 view dari atas lah ini. Lihat ini bait suci. Dan di tengah-tengah itu ada tembok. Sebelum masuk sebelah kiri saya ini ada tempat yang kudus dan tempat maha kudus. Dan di tembok yang ada tangga sebelah kanan ada satu tanda yang melarang warga asing atau bangsa bukan Yahudi, melarang mereka untuk naik ke tempat yang kudus. Kalau mereka berani melewati tembok itu, mereka boleh dijatuhkan hukuman mati. Itu mungkin rujukan Paulus tentang tembok pemisah. Di antara orang bukan Yahudi dengan orang Yahudi ada tembok pemisahnya. Ada permusuhan atau perseteruan karena perbezaan kaum, perbezaan bangsa. Dalam ayat 15, saudara, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan mengadakan damai sejahtera. Perhatikan perkataan damai sejahtera. Bahkan dalam ayat 16, perkataan memperdamaikan dipakai oleh Rasul Paulus. Maksudnya saudara, bila Yesus mati di atas kayu salib, bila Yesus mati sebagai manusia, ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah ketentuannya. Maksudnya dalam perjanjian lama banyak perintah-perintah dalam hukum Taurat yang memisahkan orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi. Saya beri contoh dalam kitab Ezra dan kitab Nehemia. Salah satu pembaharuan yang dilakukan oleh Nehemia dan Ezra adalah waktu itu bila bangsa orang Yahudi berkawin campur dengan bangsa bukan Yahudi, mereka diperintah atau disarankan untuk menceraikan istri-istri mereka yang bukan orang Yahudi. Ini diantara ketentuan atau perintah-perintah Tuhan yang membedakan atau memisahkan orang bukan Yahudi dengan orang Yahudi. Orang bukan Yahudi tidak mendapat atau menikmati janji-janji Tuhan. Tetapi waktu Yesus mati di atas kayu salib, firman Tuhan mengatakan, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah. Kenapa, saudara? Dalam kalimat yang seterusnya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara, kalau saya baca seluruh bab 2, bahkan mungkin seluruh suratan Efesus,
Kalau saudara tanya dengan saya, mana satu ayat kegemaran saya dalam 6 bab suratan Efesus, saya akan pilih ayat ini. Saya akan pilih ayat yang ke-15. Menciptakan keduanya, orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi, menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Di dalam Yesus, orang Yahudi, orang bukan Yahudi yang berbilang kaum, orang bukan Yahudi bukan hanya satu kaum dan bangsa. Di kota Efesus pun mungkin 20-30 kaum atau bangsa yang berbeda, yang berhisrah ke kota yang besar itu untuk bekerja atau menyara kehidupan mereka. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa melalui Injil, kedua pihak ini menjadi satu manusia baru di dalam Kristus, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara, saya percaya rahasia firman Tuhan yang kita belajar hari ini bagi saya begitu penting, saudara. Kalau kita percaya Yesus, tidak lagi ada permusuhan di antara suku kaum dan bangsa. Tidak lagi ada pandangan atau fahaman yang mengatakan suku saya lebih baik atau lebih mulia berbanding suku yang lain. Tidak lagi ada pandangan atau fahaman bahwa mana-mana suku itu lebih rendah berbanding dengan suku kita. Maksudnya, saudara, kalau berbicara tentang istilah modern, di dalam Kristus tidak ada istilah identity politics. Sebab Injil itu menyatu padukan setiap suku kaum bangsa di dalam Kristus. Bahkan manusia baru ini, a new man, sebagai jemaat Tuhan, manusia baru ini terdiri daripada berbilang suku, kaum, dan bangsa. Gereja akan bercahaya, jemaat Tuhan bersinar kalau semua kaum dapat duduk bersama, menyembah Tuhan bersama dalam kasih, dalam kesetaraan. Tidak ada pikiran atau fahaman yang mengatakan mana-mana suku itu lebih penting atau lebih mulia atau lebih baik berbanding suku yang lain. Saudara, saya terus bacakan ini. Dan dalam memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Saudara, lihat implikasi penyaliban Yesus, di mana di antara implikasinya adalah Yesus mati untuk memperdamaikan orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi. Yesus mati di atas kayu salib untuk melenyapkan permusuhan di antara kaum. Itulah sebabnya saya beri judul khotbah saya pagi hari ini sebagai perpaduan kaum melalui Injil. Kalau kita memahami dan menghayati firman Tuhan ini atau kebenaran Injil Kristus, saya rasa banyak masalah, banyak perbedaan fahaman atau krisis atau kemelut politik di negeri atau negara akan lenyap sama sekali kalau kita dapat mengasihi sesama manusia dan menerima setiap suku, kaum, dan bangsa sebagai umat manusia yang ditebus oleh Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus tidak lagi memandang orang Yahudi sebagai bangsa pilihannya pun. Bangsa-bangsa lain sudah dibawa dekat oleh darahnya. Saudara, saya akan terus membaca firman Tuhan dalam ayat 17
Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Perhatikan perkataan peace.